Iya Pak Bos. Kalau harga sih saya udah setuju Pak Bos. Iya, oke, bener. Nah, untuk masa... Halo? Halo? Duh, mati lagi. Maaf Pak Bos, ini signal error dari tadi emang jelek, mati, maaf. Oke. Pokoknya tinggal pengiriman, Pak Bos tunggu aja. Besok barang... Halo? Halo? Duh! Woi! Ada apa nih? Ada apa ini Bang Ramzi? Kenapa marah? Ini signal jelek banget. Saya udah mau deal ini bisnis, udah tinggal pengiriman barang. Signalnya jelek dari tadi. Aduh, sinyal di mana-mana ya. Memang kadang-kadang ngapain nih nyari sinyal di Nyari situ? signal. Kayaknya nggak bakalan nolong deh. Sabar dulu dong, Bang Ramzi, jangan marah-marah begitu. Gimana nggak marah bisnis saya jadi berantakan gara-gara signal jelek, ya? Mbak Melisa cuma enak, cuma tenang. apa Oh sih? ini Bapak nggak usah ikut campur, Pak, kalau nggak ada solusi, Pak. Bang Ramzi, Mana sih? boleh Iya marah-marah? kenapa? Saya mau deal bisnis, signal jelek. Bapak kalau nggak ada solusi, nggak usah kebanyakan nanya. Mas Ramzi tahu nggak tuh sinyal itu apa? Ya signal itu yang ibing di udara itu, muter-muter Mohon gitu. maaf Pak ya. Bang Ramzi boleh marah-marah, tapi jangan sama yang ini. Yang ini bakal memberikan jawaban dan solusi atas kenapa tadi sinyalnya jelek. Emang siapa beliau? Pengen tahu kan dia siapa? Yuk kita kenalan sama dia. Nah, udah tenang nih ya. Tadi ya Bang Ramzi tenang dulu, sabar dulu. Kita mau kenalan nih. Kita mau sapa dulu tapi ya pemirsa di rumah ya. Selamat datang di Serasi 1001 Ragam Frekuensi bersama Bang Is. Kalau nggak sama Bang Is, nggak klop obrolannya. Nah, Siapa sih Bang Is? nah. Signal siapa nih? Mohon maaf ya Pak Ismail. Ini saya kenalin ya Bang Ramzi. Ini Pak Ismail. Beliau adalah Dirjen, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Kita panggilnya Bang Is aja ya deh, biar akrab deh. Itu yang ngurusin apa signal apa segala macam. Sinyal semuanya. Dapat solusi nih, ngasih Nah, solusi. makanya. Ya Allah maaf ya Pak ya. Enggak apa-apa. Bisnis kecil gampang, yuk ngobrol. Ayo kita ngobrol. Tadi nih Bang Ramzi pengen tahu seputar sinyal begitu ya. Iya. Tapi enaknya kita ngobrolnya runut dari awal ya. Boleh ya, supaya pemirsa juga jadi lebih tenang, jadi lebih enak gitu kita ngobrolnya. Boleh ya? Boleh. Nah Bang Is, kita pengen tahu nih nanti seputar sinyal kemudian ya. Tapi kan banyak istilah-istilah kadang-kadang yang kita nggak tahu ya. Spektrum frekuensi radio nih. Aduh pusing banget pemirsa di rumah juga nggak tahu ya. Boleh dijelasin dari awal dong Bang Is, ini apa sih sebetulnya spektrum frekuensi radio? Iya. Tahu udara nih kan? Nah, udara itu spektrum frekuensi itu sebenarnya ya ini udara ini dimanfaatkan untuk supaya kita bisa berkomunikasi. Oke. Bayangan kita tuh dulu kalau kita nelpon zaman dulu kita masih kecil, ingat nggak tuh zaman pakai kaleng? Betul. benar. Nggak ada benang. Iya. Nah, kaleng disobongkan. Nah, benang itu yang mengalirkan suara kita. Oke. Nah, benang ini bisa kita ganti dengan udara. Oh, Taruh jarak dekat mungkin nggak ada masalah ya. Kita ngobrol gini, kenapa kita bisa Nggak ada dengar? masalah, betul. Benar. Kenapa kita bisa dengar coba? Betul. Padahal karena kita dekat. Iya, dekat. Kita dekat seolah-olah kita bisa dengar nggak sadar. Walaupun dekat pun kalau kagak ada udara nggak bisa dengar. jadi yang tadi gantiin Nggak ada. kabelnya tuh udaranya. Coba deh. Pengantar. Contoh deh, kalau kita bisa buat ruang hampa, udara masuk teriak segimanapun nggak akan ada orang yang dengar. Tadi Bang Ramzi marah-marah nggak ada yang denger tuh. Saya jadi malu, saya Ya. jadi nggak marah-marah, Pak. Itu Emosi. contoh. Emosi. Kalau jarak dekat, Oke, nggak tapi ada masalah. nggak ada masalah karena udaranya dekat, suara kita masih bisa didengar. Baik. Yang gantiin lensa itu ya telinga kita ini. Iya. Nah kalau seandainya di ruang sebelah tuh kita teriak masih bisa dengar nggak? Ya mungkin masih lah ya kalau sekedar pintu gitu. Iya. Samar-samar masih Sama-sama terdengar masih lah. dengar. Iya. Tapi kalau udah lain gedung, lain Ya, rumah, nggak dengar kan. Nah di situ butuh yang namanya telekomunikasi. Betul. Hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh loh, kok bisa ya? Kita kagak ada benangnya, tapi kok handphone kita sama handphone di Amerika, di Jerman, Tersambung semua. kok bisa dengar kita Betul, gitu. Betul. Berarti ada dong yang ngebawain ini sih, Oh, suara pengantar. kita. Nah itulah spektrum frekuensi radio tadi adalah udara yang menggantikan alat media untuk mentransmisikan informasi itu. Oke. Sejarahnya gimana tuh Bang Is? Kalau dulu kan tadi katanya pakai benang begitu ya, Iya. sampai ketemu orang bisa pinter begitu, sampai akhirnya kita pisah gedung, pisah negara, pisah benua, bahkan bisa saling berhubungan tuh gimana ceritanya tuh? Ya, inilah teknologi ya. Artinya banyak sekali orang yang melakukan riset, penelitian dan sebagainya.
Karena teknologi itu upaya orang untuk bisa memudahkan kehidupan Iya. manusia. Iya. Nah, salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat di dunia ini adalah telekomunikasi. Betul. Iya, iya. Betul. Jadi sejak teknologi telekomunikasi itu bisa ditemukan oleh manusia, kita bisa berkomunikasi secara jarak jauh. Betul. Medianya salah satu yang paling efektif ini media udara ini. Udara ini. Harus Cuman melewati media itu semua. nah, ya, Pak? media ini digunakan supaya bisa menyampai suara kita yang kalau kita jarak gedung teriak aja kagak denger, kalau bisa dekat itu, bisa jauh itu bisa dengar, ada amplifikasi atau penguatan sinyal suara kita itu sehingga bisa sampai walaupun jaraknya sangat jauh. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan alat transmisi untuk menyalurkan informasi kita. Mengatur. Menyalurkan. Menyalurkan. Contoh satelit. Ya, Ah, ya. satelit. Tahu satelit kan? Dia nangkring di luar bumi itu lah ya. tuh yang di belakangnya Mas Ramzi itu. Oh, iya. Iya, itu Iya, tuh iya. satelit kita. Itu adanya ditaruh di 36.000 kilometer dari Baik. bumi gitu Baik. ya. Ditaruh di sana, ditempatkan, dia ikut muter kita putaran bumi. Nah, dia mampu menghubungkan itu. Dia nggantiin benang nih. Udara dari sini sampai di satelit, dari satelit sampai ke HP lagi. Gampangnya Oh, gitu. Jadi oke. dia ini yang membantu satelit ini menggantikan benang yang terhubung dua kaleng itu. Baik. Jadi Nah, kalau kita kangen, pacaran di luar negeri, nggak usah pasang benang sampai jauh gitu kalau ya. pasang Bisa benang lewat jarak jauh satelit. gitu. Baik, Kabel baik. optik itu media yang kedua. Ya. Ya itu tadi satelit contohnya. Tapi kabel optik. Nah, kalau kabel optik ini tidak pakai frekuensi udara, tapi dia menggunakan frekuensi yang ada di optik itu. Oh, oke. Dan itu adalah frekuensi cahaya. Kenapa dibilang optik? Karena kabel optik itu serat optik, serat yang menggunakan frekuensi cahaya untuk menyalurkan informasi. Lebih gede lagi tuh suara yang bisa dikirim. Enggak cuma suara, sekarang video. Nah, betul. Nah, Baru tadi saya mau tanya itu ya, kalau Iya. beberapa ratus tahun yang lalu ada orang cerdas menciptakan sebuah telepon. Iya. Siapa namanya itu? Tinkerbell atau menciptakan sebuah alat komunikasi Iya. telepon. Akhirnya semakin kesini perubahan semakin luar biasa. Betul. Bisa tatap muka, bisa Iya. lain-lain gitu. Kita bisa video call secara live, secara langsung. Baik, Itulah kemampuan peningkatan teknologi yang tadinya nyalurkan suara aja udah berat zaman dulu. Betul. Sekarang suara gak ada apa-apanya. Nah, baik tadi sempat disebut tuh sama Bang Is masalah sinyal. Nah, Nah. Bang Ramzi tadi bisa sempat ada walaupun tadi sudah ada medianya yang Iya. bisa membantu, tapi kadang-kadang ada gangguan-gangguan juga ya Bang Iya. Is ya? Nah, itu bukan saya aja, saudara-saudara kita di luar sana juga Iya. sering mengalami. Betul. Semakin banyak alat telekomunikasi, banyak provider apa segala macam. Iya. Akhirnya justru jadi kita sering mengalami susah signal gitu. Itu kenapa Iya. sih Bang Is Kenapa? bisa ada gangguan? Satu, itu karena kebutuhan. Kita sudah terbiasa untuk komunikasi kapan saja, di mana saja. Nah, itu yang membuat kita tidak mau di seluruh belahan bumi ini ada daerah yang tahu-tahu kita nggak bisa berkomunikasi. Ya itu karena kebutuhan, ya kan? Kalau dulu, zaman dulu Mas Ramzi mungkin masih kecil kali ya, waktu dulu nggak ada telepon, nggak ada HP. Ya, kalaupun mau telepon ke rumah kan. Betul. Ya, nggak mempersoalkan sinyal karena cukup. Atau pager, pernah Pager, ingat nggak zaman dulu dah? Pager, 90-an Telepon dulu. dulu ke operator, nanti diketik baru kirim. Gitu. Kalau kirim Karena pesan mesra malu deh ya, ketahuan sama operatornya. solusi kita ya diselesaikan dengan teknologi pada saat itu. Nah, sekarang solusi kita itu sudah membutuhkan solusi yang instan. Jadi kita ingin koneksi itu ada di mana-mana. Betul. Nah, Tanpa batas. Tanpa batas, tanpa waktu Oke. dan daerah. Nah, di sini mulai kita berbicara menerjemahkan koneksi itu dengan sinyal. Nah, saya ingin koneksi saya terhubung di mana saja, maka sinyalnya harus kuat. Ya. Maksudnya sinyalnya apa? Artinya ada penguatan terhadap informasi yang akan kita kirimkan itu supaya bisa diterima di jarak manapun tanpa ada gangguan. Ya, ya. Kalau sinyalnya lemah, artinya gangguan mengatasi atau melebihi dari kekuatan sinyal itu. Oh, penuh. Kalau bahasa Banyak yang bahasa pakai. bahasa Jawanya yang namanya gangguan tuh noise. Oh, bahasa Jawa Ya banget. itu kira-kira gitu. Jadi noise Oke. itu yang membuat kalau sinyal kita lemah,
noise bisa mengatasi atau melebihi, jadi keputus. Betul. Oke. Nggak ada Ibarat kekuatan. Ibarat Iya, tenaga iya. manusia, Iya. kalau dia jual barang, permintaan banyak, dia agak repot juga keteteran kan. Iya. Baik. Nah, itu sinyal itu harus ada, berarti harus ada alat yang paling dekat yang menghubungkan antara HP kita ke namanya BTS. Oh, oke. BTS bukan yang di Korea itu tuh. Iya benar. Bukan ya. Ini Iya. alatnya BTS itu. Nah, tadi untuk BTS itu menguatkan ada sinyal. yang indoor, ada yang outdoor, ada yang diletakkan di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Nah, ini kita perlu cek nih, Mas Samji tadi kagak bisa dapat sinyal. Iya, susah banget. Ah, jangan-jangan BTS indoor di ruangan ini kurang berfungsi dengan baik. oke. Atau kalaupun ada, letaknya nggak dekat banget. Adanya di jauh, agak Oke, jauh dari oke. ruangan yang Karena sebelah. itu sangat berpengaruh ya. Iya. Karena semacam suara kita masuk ke situ baru ke penerima gitu. Iya, jadi suara kita. Teknisnya gimana, Bang? Teknisnya gini, kan kita punya HP. HP kita kan mengeluarkan sinyal. Ya. Itu artinya informasi kita pindahkan ke HP ini mengeluarkan sinyal. Mohon maaf, ketika kita ada nada dari kring, itu berarti signal lagi proses tuh ya? Ya, itu lagi ada proses penyambungan. Oke. Nah, oke, let's say sudah tersambung ya. Sambung, kita kan mau mengirimkan informasi. Informasi itu bisa berbentuk suara Ya. kalau kita lagi bertelepon, Ya. atau informasi itu berbentuk data kalau kita Tulisan. lagi tulisan, atau informasi itu berbentuk video kalau sudah menggabungkan data dan suara sekaligus. Ya. Nah, informasi ini ingin kita pindahkan atau kita salurkan ke lawan komunikasi kita. Nah, disitulah handphone ini mulai mencari BTS yang terdekat. Oke. Nah, itu di situ kekuatan sinyal itu yang diperlukan. Kalau BTS-nya jauh atau terhalangi misalnya gedung, tembok tebal dan sebagainya, ya dia tidak akan terhubung dengan HP kita. Oh iya, itu Atau- akhirnya jadi betul. keganggu. Kalau misalnya Gitu, itu Bang Ramzi. gangguannya dikit-dikit. Marah-marah terus. Iya. Tapi ya Bang Ramzi sama Bang Is, kadang-kadang kalau kita lagi pergi camping, ke gunung, gitu, biasanya Ke daerah terpencil lah. Nah, itu betul. sinyalnya lebih jelek begitu ya? Ya, Kenapa sih Bang karena Is? di gunung nggak ada BTS-nya. Emang nggak ada BTS-nya? Iya, kalaupun ada mungkin jauh jaraknya, jadi kadang dapat, kadang enggak. Jadi kita memang harus membangun BTS itu Lebih banyak, merata iya. di Oke. seluruh tanah air, Baik, di baik, pelosok-pelosok, desa-desa terpencil dan sebagainya. Itu adalah persoalan yang sangat penting Baik, sekarang. baik. Gitu. Apalagi kemarin pandemi ya, Betul, ketika adik-adik kita, anak-anak kita sekolah dari Nah, rumah. betul sekali. Anak-anak kagak jadi sekolah, jadi harus berhubungan terus, belajar terus. Oke. Nah, dia harus bisa memiliki konektivitas, Iya. terkoneksi di mana saja, Iya. kapan saja, seperti Baik, itu. baik. Bang Wali. Tapi ini yang menjadi masalah kadang-kadang kan ada juga tadi kita bilang kalau di gunung atau mungkin di laut itu tadi kan sinyalnya terbatas begitu ya. Padahal kita punya tentara yang menjaga perbatasan kita di laut itu kan butuh koneksi tadi begitu Iya, ya Bang Is. Kalau iya. itu bagaimana tuh mengatasi masalah Nah, tersebut? mengatasinya begini. Jenis telekomunikasi ini bisa kita bagi dua lah secara garis besar. Ya. Alat-alat telekomunikasi yang ditaruhnya di bumi. Ya BTS itu, Oke. menara-menara Ya. itu kan Oke. ada di bumi kan, di Ah. kita di permukaan tanah. Iya, ah. Nah, komunikasi untuk daerah-daerah terpencil yang sama sekali sulit sekali itulah kita menggunakan satelit. Satelit. Satelit kita taruhnya di atas. Jadi dia mengcovernya wilayahnya secara luas, secara Jadi besar. kita sering dengar ada telepon-telepon satelit ya. Nah, jadi kita atasi kalau misalnya kita nggak mampu membangun sampai semua pelosok-pelosok tanah air dengan terrestrial network atau jaringan kabel jaringan di bumi ini, komplementerinya penggantinya kita bangun dengan menggunakan satelit. Nah, satelit tuh nembus tuh hutan, gunung, laut nggak ada masalah karena dia mengcover wilayah yang sangat luas dari atas. Baik, baik. Jadi penting sekali ya. Sebenarnya berarti udara kita ini adalah potensi yang begitu luar biasa ya Bang Is Nah, ya. iya, itulah kadang-kadang karena orang tidak ngerti tentang spektrum frekuensi radio, ini adalah sumber daya alam terbatas, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, yang patut kita syukuri. Jadi ada, bayangin nih, ribuan kabel optik yang tidak perlu kita bangun, sudah ada, digantikan dengan media yang namanya udara ini Oke. gitu. Jadi kalau orang awam berpikir, contoh saya gitu, berarti ketika kita berada di luar maupun di tempat, saya ambil contoh di luar lah ya. Berarti itu di sekitar kita
itu Frekuensi semua frekuensi itu tadi. sedang hilir mudik, sedang berkeliling ya. Iya. Iya. Ya namanya udara ini. Iya kan? Ada efek nggak buat manusia, Bang Is? Iya. Dari apa? Kita sudah dengar kan ada radiasi lah, apa? Ada efek. Betul, itu memang sedang dilakukan penelitian yang mendalam ya. Tapi intinya spektrum frekuensi udara itu sehat-sehat aja, diciptakan Tuhan itu baik buat manusia. Baik, baik. Efek itu mulai mungkin terjadi kalau ditambahkan alat perangkat yang mengandung medan elektromagnetik lah. Kamu sulit lagi nih. Jadi ada pancaran radiasi yang dikeluarkan kalau kita misalnya menggunakan handphone secara terus-menerus, tempel di telinga. Oh, balik lagi kita harus bijak menggunakan itu. Nah, persis. Jadi tentu kalau penggunaannya secara normal, Iya. alatnya juga berfungsi dengan baik, Paham. ya so far so good lah. Paham. Tapi kalau misalnya terus tiap malam, nah merasa sih jangan dong kalau tidur sebelahnya HP. Waduh, Nah, sebelahnya istri dong, ya pasti sebelahnya HP. itu dia. Bangun tidur bukan pagi. Itu HP dah. Tapi itu biasa udah tandanya tuh kalau handphonenya udah panas tuh ya, udahan dulu tuh. Betul. Iya. Tapi jujur ya, ini Iya. juga buat teman-teman di luar sana, memang betul segala sesuatu yang berlebihan juga hasilnya nggak baik. Kalau kita kebanyakan telepon atau main handphone, itu kan handphone kan juga cepat panas. Apapun lah mereknya lah ya. Itu kadang suka agak pusing. Nah, itu yang radiasi itu yang agak Iya, bahaya. kalau digunakan secara terus-menerus, tidak bijak tadi, dan HP-nya tidak berkualitas juga. Karena HP ini harus, ini di kantor saya dicek tuh, dilakukan pengecekan. HP yang boleh dijual di Indonesia itu ada standar minimumnya. Sebenarnya seperti itu. Memang dilakukan Oh, sekarang oke. supaya masyarakat itu tidak membeli HP yang kualitasnya membocorkan radiasi yang melebihi Oh, oke. kekuatan daya tahan manusia. Itu salah satu kerjaan lah gitu Baik, baik. di kantor. Jadi semua ada yang mengatur, semua ada Iya. polisinya ya. Tapi kalau di udara kita tadi ada polisinya nggak tuh, Bang Is yang mengatur Betul, siapa, betul. yang Betul. kasih tahu siapa hak patennya begitu? Iya. Gimana tuh Bang Is yang ngatur? Pernah ngebayangin nggak tahu-tahu TV kita kesek-kesek hilang gambar gitu. Nah, ya, sering ya. Nah, mungkin atau keluar kayak smooth gitu. Iya, ada smooth-nya. Ada smooth-nya terganggu. Nah, itu kalau tidak diatur, misalnya ada sistem yang berbeda yang menginterferensi antar frekuensinya itu. Oh, Nah, jadi misalnya atau gampang sinyalnya, misalnya kita lagi gunakan HP, ada yang menggunakan HT misalnya. Ini kan dua sistem yang berbeda. Nah, kalau tidak ada pengaturan, frekuensinya dia Lalu diatur ganggu. bersama, itu bisa saling Iya, betul. mengganggu. Tabrak. Oh. Nah, jadi gampangnya frekuensi itu pernah ingat kue lapis nggak? Zaman dulu pernah nggak? Jangan belum pernah nih makan kue lapis. sekarang masih ada kue Pernah lapis ya, dong, kue Bang lapis Is. tuh. Atasnya merah, Iya. bawahnya hijau, Iya. bawah lagi Makannya kue satu-satu. kue yang bisa di. Aduh jadi lapar nih Bang Nah Is. itu dia. Betul, Itu betul. frekuensi itu mirip seperti itu. Kalau bicara HT juga betul, kita kan di tempat kerja sering Iya. berapa frekuensi HT buat tim ini? Betul, Berubah, dia gitu. punya lapisan-lapisan sendiri-sendiri. Oke. Kalau kue lapisnya dicampur, udah nggak ada warnanya lagi gitu, bercampur. Jadi dia harus ada bekerja, setiap sistem itu bekerja di frekuensinya masing-masing. Oh, oke. Begitu frekuensinya berbeda itu disatukan, ya terjadilah yang namanya interferensi, nggak bisa dipakai semua. Baik, Nah itu baik. makanya perlu polisinya gitu. Baik. Baik, saya mumpung lagi ngebahas itu, saya agak sedikit penasaran. Pernah nggak atau ada kemungkinan bisa nggak, ya frekuensi itu akhirnya bocor terus, paling tidak negara terdekat juga akhirnya mendengar atau apa gitu. Wah itu sangat mungkin. Bisa terjadi. Bisa Jadi ya. terjadi. Jadi ketika ada seseorang nih, dia bekerja di frekuensi tertentu, let's say 116 MHz misalnya frekuensinya. Oke. Nah, kemudian dia merasa bahwa, waduh ini kurang kuat nih sinyalnya. Tambahin powernya, Iya. ditambahin dayanya supaya lebih kuat, supaya daya jangkaunya lebih jauh. Terjadilah kebocoran spektrum frekuensi itu melebar atau keluar dari frekuensi kerjanya yang Karena tadinya saking kuatnya 115 tadi. saking kuatnya ditambahin dengan unsur kesengajaan menambahkan supaya ini alat saya ini yang tadinya jarak normalnya hanya 2 km misalnya, radio orari lah katakan begitu, hanya 2 kilo normalnya misalnya, saya pengen jadi 20 kilo. Saya tambahin power, saya tambahin tenaga supaya dia mengeluarkan sinyal lebih kuat. Lebih kuat. Misalnya seperti itu. Dan yang terjadi apa ya? Dia keluar dari spektrum frekuensi yang itu, dia terus tahu-tahu mengganggu misalnya
adalah radio FM yang agak dekat dengan situ. oke. Terjadilah radio FM-nya yang tadinya siaran baik-baik, suara Kresek-kresek. penyiarnya bagus-bagus, kresek-kresek, kagak ganggu, nggak bisa didengar orang karena urusan spektrum yang digunakan oleh amatir radio yang ditambahin oleh daya Memang pancar yang benar-benar kuat harus itu. diatur ya? Betul, betul. Nah, Itu siapa sih kalau polisinya, itu sih siapa masih sih? simpel ya. Istilahnya kalau yang keganggu radio. Bayangin kalau yang terganggu itu penerbangan. Oh iya, aduh bahaya banget. Nah, Serem ya. pilot sama menara kontrol tuh Nggak bisa komunikasinya komunikasi. pakai apa? Nah, lu, iya. Pakai frekuensi kan? Iya. Oh, dia lagi terbang, lagi di udara. Saya mau darat ini segala macam. Belum dapat izin, udah belum dapat nyonong izin. aja gitu. Ya, dia harus berkomunikasi dengan menara kontrol yang ngatur frekuensi kan, mengatur penerbangan. Iya, iya. Tahu-tahu nggak dengar keluar di radionya apa di pesawatnya keluar lagu dangdut. Nah, iya. Jadi joget di Karena udara deh. masuk siaran radio. Suara saya lagi hostnya. Iya, betul-betul nih Bang Doni. Ya, Jadi itu itu. polisinya siapa sih sebetulnya, Nah, itu. Bang Is? Iya, Saya polisinya kalau di negara kita ini ya Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal saya. Nah, makanya Iya. suhunya Bang Is Iya, udah benar, hilang benar. berarti. Iya. Jangan macem-macem tadi, jangan marah-marah. Maaf. Nah, kalau yang tadi ada peristiwa seperti itu, Iya. menyalahgunai fungsi yang sudah diberikan, akhirnya menambah, Iya. itu bisa kena sanksi. Ada Ada di pasalnya? undang-undang kita ada, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang 36 tahun 2000 ada bahwa setiap orang itu harus menggunakan alat perangkat yang satu yang bersertifikat, yang sudah melalui proses pengujian di tempat kita. Yang kedua, dia harus menggunakan spektrum frekuensi dengan izin. Izin itu ya bukan untuk administrasi, tapi untuk meyakinkan bahwa dia hanya bekerja di frekuensi Betul, kerjanya. betul. Nah, kalau dia dengan sengaja menggunakan alat yang tidak bersertifikat, beli dari istilahnya perangkat-perangkat rakit sendiri. Nah, yang kedua juga kemudian dia menggunakan di luar frekuensinya, ada pasalnya. Bisa ketahuan kan kalau ada orang seperti itu kan? Iya, bisa. Oke, baik. Lebih aman lah kita, Lebih lebih aman. tenang ya. Iya. Nah, kita kan kemudian masyarakat ini sebagai pengguna, penikmat saja pada akhirnya kan Bang Is. Padahal kita tahu tadi sangat penting ya frekuensi Iya. untuk penerbangan. Kita baru paham, kan? Kita baru paham Iya. untuk penerbangan, untuk kedaulatan negara Iya. bahkan. Apa nih kontribusi dari masyarakat yang bisa kita lakukan sebagai tadi pengguna, Betul. jangan sampai tadi jadi merusak dan Iya. mengganggu pada Iya. akhirnya. Apalagi era sekarang, Iya. digital. Betul. Sangat Iya, masif sekali. iya. gitu kan. Ya, artinya kita yang pertama sebagai user, pengguna, masyarakat tuh harus paham bahwa fungsi telekomunikasi ini sekarang penting sekali. Betul. Ada digunakan untuk penerbangan, ada digunakan untuk urusan menjaga kebencanaan, ada digunakan untuk pemadam kebakaran, ada untuk polisi, jadi kita mesti paham bahwa spektrum frekuensi ini ternyata adalah media yang digunakan oleh banyak sistem, banyak hal-hal yang mendasar. Iya. Nah, dengan pemahaman itulah timbul semangat kita untuk tidak kemudian menggunakan frekuensi secara bijak, secara baik, sesuai ketentuannya. Iya. Tapi sebagai user jangan khawatir, ini tidak semua urusan tuh user yang salah. Banyak juga kita harus berkonsentrasi pada vendor, pada yang menjual, ya kan? Tanggung jawab juga dong. Jawab juga. Sama kayak pemakai narkoba, Iya. ya. Lebih bahaya lagi kalau pengedarnya, bandarnya bandarnya. kan. Nah, itu hal yang harus kita juga concern ya, artinya pemerintah menjaga agar jangan ada vendor nakal yang dengan sengaja mendorong masyarakat menggunakan perangkat yang tidak bersertifikat, Iya, ilegal. dan ilegal dan sebagainya. Nah, user yang penting sekarang adalah semangatnya tadi bahwa wah mengganggu, membuat atau berkomunikasi menggunakan alat perangkat yang tidak bersertifikat atau tidak legal tadi itu berbahaya, dan barangkali pada saat itu di dalam pesawat kita bayangin itu ada keluarga kita, ada Iya. saudara kita Iya. gitu. Kita nggak mau dong Bisa menimpa ganggu. siapapun. Bisa menimpa siapapun. Jadi unsur keselamatan itu sampai nyawa manusia nih urusan frekuensi ini gitu. Memang harus bijak betul ya pada Iya. akhirnya ya. Ini ada satu lagi nih yang saya penasaran Iya. nih Bang Mana Ramzi. lu? Iya dong. Ini teman saya loh. Kan saya tadi. Saya merasa bersalah tadi Betul. ngomongnya. Teman kita bersama ya. Nih Bang Is mungkin terakhir nih. Kita kan dulu tahu istilahnya ada 2G, 3G, 4G. iya. Sekarang 5G ya. Iya, Ini iya. bedanya apa sih? Kemudian peningkatannya seperti apa tuh Bang Is? Iya nih. Jadi 2G, 3G, 4G, 5G sekarang itu adalah sebuah evolusi perkembangan teknologi ya.
Itu 2G itu maksudnya second generation, Ya. 3G itu third generation, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima. Nah, setiap perubahan generasi ini ada peningkatan kemampuan. Oke. Nah, yang pertama itu kemampuan yang paling jelas itu adalah tentang kapasitas menyalurkan informasi. Ya. Kalau dulu 2G itu ya kita hanya bisa bertelepon. Nggak bisa Oh, kita oke. melakukan WhatsApp, mengirim kirim WhatsApp, video, kirim video, belum. nggak terbayang. Ya. Pada saat itu bagi kita bisa berkomunikasi dengan suara saja sudah wow, keren. Naik lagi ke zaman SMS. itu. Benar. Ya. Nah, pas 3G kita mulai pakai SMS. Betul. Berarti sudah bisa mengkomunikasikan suara dengan data. Iya. Ya. Nah, begitu 4G sudah pakai video. Kita udah bisa nonton YouTube, bisa mengirim musik musik berikut videonya ya, Iya. bisa Bisa ke mengirim data yang video berat lah ya. yang besar datanya. Bisa cepat juga Kemudian ya. nah, yang kelima lebih hebat lagi. Selain informasi, yang kedua kecepatannya. Nah, itu peningkatan yang terjadi. Ya. Kecepatan menyalurkan informasi. Terbayang nggak zaman 2G dulu kalau kita mau mendownload film Aduh. berapa hari? Ditinggal tidur dulu. Nah, berapa Belum juga hari selesai. zaman itu? Iya. Ah. Saya juga masih ingat dulu waktu mungkin zaman 2G itu kita tahu nggak misalnya provider kita provider A. Kita hanya bisa mengirim SMS di provider A, belum bisa ke sama aja. provider yang lain. Dulu kan seperti kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Akhirnya sekarang mau dikirim kemana juga. Iya, jadi artinya memang terjadi peningkatan dari sisi informasi, kecepatan, dan juga kemampuan ya. Itu enhancement dari teknologi. Jadi itu adalah perkembangan evolusi teknologi. Indonesia sudah di posisi Kita sudah 4G, sekarang menuju ke 5G. 5G pun udah komersial, udah 3 operator, 4 operator yang Menggunakan. sekarang akan masuk menuju komersial 5G, tapi belum luas coverage areanya seperti 4G. Baik, awalnya kirim data, kirim video, lama-lama kitanya bisa Betul. dikirim kali ya. kirim barang tadi. Bisa langsung Tiba-tiba dikirim. muncul gitu kan. Sistem pengelolaannya bagaimana tuh Bang Is? Iya, pengelolaannya memang cukup berat ya, karena frekuensi ini sumber daya alam yang terbatas. Sulit Betul, pasti capek Ah, gitu kan. semua operator itu, Telkomsel, Indosat, XL dan sebagainya itu butuh sekali frekuensi dengan kapasitas yang besar. Ya. Loh, kalau pertanyaan udara ada di mana-mana, mestinya bisa dong gitu dipakai. Ternyata kan tadi seperti kue lapis, masing-masing harus punya frekuensi kerja. Iya. Nah, frekuensi kerja Punya ini jatah masing-masing. yang membuat jatah, harus diatur. Iya. Nah, jumlah besarnya spektrum frekuensi ini membuat kemudahan kepada operator itu untuk berinvestasi lebih berbanding terbalik gitu. Jadi kalau frekuensinya banyak, Ya. dia investasinya lebih rendah. Oke. Kenapa begitu? Karena dia tidak perlu terlalu rapat bangun BTS. Karena tadi udah lebih cepat lebih baik kualitasnya. Kalau dia ya. frekuensinya sedikit, dia harus lebih rapat bangun BTS-nya. Baik. Oke, Pak. Nah, Baik. setiap BTS itu kan ada cost dong, ada biaya. Nah, untuk kalau dia punya frekuensi yang besar, maka BTS-nya nggak perlu terlalu dekat-dekat karena Jangkauan bisa jauh. frekuensinya itu Frekuensi. lebih lebar Oke, gitu. oke, Baik. paham. Nah, itu dia makanya harus ada pengaturan karena ini kan kompetisi ya. Ya, Setiap operator ini berkompetisi. Kementerian memfasilitasi itu semua. Iya, kita punya tata kelolanya, caranya. Gimana nih caranya? Untuk supaya adilnya kita lakukan melalui proses lelang. Oke. Karena ini ada urusan pendapatan negara bukan pajak yang harus dibayarkan oleh para operator itu menggunakan sumber daya. Ya. Sumber daya ini ya mirip seperti mineral, minyak bumi, emas dan sebagainya. Negara kan wajib melindungi, mengatur, mengelola demi kesejahteraan rakyat Baik, gitu. itu dia. Kita tunggu ya Itu Bang dia. Ramzi ya. Tadi ya mulai dari 2G sekarang sudah 5G. Iya. Semoga nanti inovasinya semakin berkembang, masyarakat semakin bijak, Insya supaya Allah. banyak manusia juga Amin. bisa diuntungkan ya dengan ini ya. Iya. Bang Is kita tanya-tanya terus capek kali ya. Istirahat dulu deh Bang Is ya. Bang Ramzi juga terima kasih ya hari ini ya kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih dan juga Anda semua yang sudah mengikuti tadi ya obrolan kita di Serasi 1001 Ragam Frekuensi bersama dengan Bang Is. Semoga obrolannya jadi obrolan yang Betul bermanfaat banget. ya. Dan banyak ilmu terutama buat saya. Jadi jangan cuma ngomel-ngomel, tapi kita juga harus bijak menggunakan apa yang sudah disiapkan oleh kementerian, maksud signal udara ini. Gitu ya. Baik, nanti kok di episode berikutnya kita ngobrol lagi nih sama Iya. Bang Is ya. Terima kasih Bang Is. Ya sudah, ini sahabat saya loh, Bang Is. Iya, CS sekarang jangan marah-marah Iya. lagi ya. Waduh, sayang dulu.
Malu gua. Malu dong. Ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti di episode berikutnya kita akan ngobrol lagi dengan Bang Is. Karena kalau nggak sama Bang Is, nggak klop obrolannya. Sampai jumpa. Terima kasih.